Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggota 4 orang yaitu Abid Rifki, Elis Nur Fitriana, Kartika Nurteta Lipas, dan Naimatul Zana ingin mempresentasikan tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Di dalam materi ini yang kita bahas yaitu perkembangan moral dan perkembangan spiritual. Teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang perkembangan moral, karakteristik untuk perkembangan spiritual peserta didik, dan yang terakhir, implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Perkembangan moral dan perkembangan spiritual. Apa sih perkembangan moral? Menurut etimologi, perkembangan moral yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau moris, yang artinya adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku atau kelakuan, dan mores, yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, atau akhlak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral itu adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Dan yang terakhir, menurut buku Sankrok, perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan manusia dan interaksinya dengan orang lain seperti yang dikutip dalam buku. Pengertian perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual menurut bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup atau menjiwai seseorang. Sedangkan menurut individu, perkembangan spiritual adalah yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide kehidupan. Dan yang terakhir, menurut spesifik, perkembangan spiritual membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Agama adalah sebagai sistem organisasi kepercayaan dan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nur Fitriana akan melanjutkan materi sebelumnya. Teori perkembangan moral. Teori psikoanalisa. Menurut teori klasik Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus atau perasaan khawatir. Dalam teori psikoanalisa ini terdapat 3 struktur kepribadian manusia, yaitu yang pertama ID. Struktur kepribadian yang terdiri atas aspek-aspek biologis yang tradisional dan tidak disadari. Yang kedua, ego. Adalah suatu struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu ego yang rasional dan disadari namun tidak memiliki moralitas. Dan yang ketiga, superego. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisi nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan mana yang benar dan mana yang salah. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial melihat tingkah laku itu sebagai suatu stimulus. Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Teori Harlock mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya sebagaimana dicantumkan dalam hukum. Pengembangan hati nurani sebagai kendali internal bagi perilaku individu, pengembangan perasaan bersalah dan rasa malu. Teori John Piaget. John Piaget dalam teori perkembangan moral membagi menjadi 2 tahap, yaitu heteronomous morality usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah, dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dan autonomous morality atau morality of cooperation, usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naimatul Zana akan menjelaskan tentang teori Kohlberg dan karakteristik perkembangan moral dan spiritual peserta didik.
Teori Kohlberg. Perilaku moral pada intinya bersifat rasional. Kohlberg juga mengatakan bahwa terdapat pertimbangan moral yang sesuai dengan pandangan formal harus diuraikan dan yang biasanya digunakan remaja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan moralnya. Karakteristik perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Karakteristik perkembangan moralitas pada anak. Menurut Lawrence Kohlberg, ada 3 tingkat dan tahapan karakteristik perkembangan moralitas pada anak, yaitu moralitas dengan paksaan, moralitas dari aturan-aturan, dan moralitas setelah konvensional. Karakteristik perkembangan moralitas pada remaja. Dalam moralitas terdapat nilai-nilai moral, yaitu seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat keburukan. Karakteristik perkembangan religius pada anak, yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan menyangkut konsep tentang ketuhanan, ritual ibadah, dan nilai moral yang berlangsung semenjak usia dini akan mampu mengakar secara kuat dan membawa dampak yang signifikan pada diri seseorang sepanjang hidupnya. Hal ini dikarenakan pada masa ini anak belum mempunyai kemampuan menolak ataupun menyetujui setiap pengetahuan yang didapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifki. Saya akan melanjutkan dari bacaan Naimatul Janah, implikasi perkembangan moral dan perkembangan spiritual peserta didik pada pendidikan. Yang pertama, implikasi perkembangan moral. Purwanto 2006 berpendapat bahwa moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, kemampuan keras, perasaan halus, dan sebagainya, termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubara anak-anak. Adapun perkembangan moral menurut Sankro yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Yang kedua yaitu perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawa sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-ESG tinggi dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan yang perkembangan aspek EQ saja, melainkan EQ dan juga